Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Dan untuk data-data lainnya bisa kita lihat di sini. Baiklah, langsung saja pada soal. Di sini adalah soal tugas akhir. Tugas akhir pengganti ujian akhir semester. Dan di sini saya buat dalam bentuk video. Baiklah, pada soalnya itu, pada zaman saat ini lulusan sarjana semakin banyak dan kompetitor. Olehnya, berikan penjelasan dalam bentuk video tentang motivasi dan kreativitas apa yang saudara lakukan sebagai profil lulusan pengembangan perangkat lunak dalam prodi teknik informatika. Langsung saja saya jelaskan dalam sebuah teks PDF. Di sini abstrak, di bagian abstrak, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak menjadi kebutuhan institusi, organisasi atau perusahaan dalam pembangunan sistem informasi, menjadi bagian penting yang melatar belakangi tumbuhnya perkembangan perangkat lunak dengan berbagai krisis perangkat lunak menurut berbagai sisi pandang pengguna. Rendahnya motivasi belajar, rekayasa perangkat lunak merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk implementasi rekayasa perangkat lunak dan penerapan metodologi yang terdapat pada buku literatur. Model rekayasa perangkat lunak. Metodologi yang digunakan adalah model pembelajaran rekayasa perangkat lunak berbasis multimedia yang dibuat melalui beberapa tahapan, antara lain penelitian pengembangan atau research dan development atau R&D, GAL dan BOR. Desain sistem pembelajaran atau instructional system design atau ISD. Model pembelajaran motivasi atau attention, relevance, confidence, dan relevance atau ARCH. Sedangkan pengembangan multimedianya siklus hidup pengembangan atau System Development Life Cycle atau SDLC, dan perancangan sistem berorientasi objek atau Object Oriented Analysis Design atau OOAD. Keluarannya adalah produk sistem pembelajaran manajemen proyek teknologi informasi berbasis multimedia yang akan dilaksanakan pada pembelajaran LMS dan CD interaktif pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi di Indonesia. Baik, lanjut pada materi berikutnya. Di sini, bagaimana mengembangkan model pembelajaran rekayasa perangkat lunak berbasis multimedia untuk kebutuhan perkuliahan program studi teknik informatika, semisal di Universitas Dayani Isanuddin. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Oke. Di sini ada 4 opsi pertanyaan. Yang pertama itu ada seberapa jauh aktivitas pembelajaran rekayasa perangkat lunak saat ini dapat memfasilitasi proses belajar mahasiswa. Yang kedua, apakah model rekayasa perangkat lunak sudah mampu membuat mahasiswa menguasai kemampuan rekayasa perangkat lunak? Dan yang ketiga, model pembelajaran yang relevan dalam meningkatkan rekayasa perangkat lunak mahasiswa. Keempat, bagaimana mendesain dan mengembangkan model pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang efektif? Nah, kita akan menjawabnya di sini. Ya. Penelitian dan pengembangan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk
Yang pertama, menghasilkan model pembelajaran berbasis multimedia dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa teknik informatika. Hasil dari studi ini adalah diimplementasikan dalam pengembangan bahan ajar, bantuan belajar, dan ujian di program studi teknik informatika. Kedua, menghasilkan model desain sistem pembelajaran berbasis multimedia dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang tepat untuk peningkatan kompetensi lulusan atau mahasiswa. Yang ketiga, menghasilkan komponen-komponen pembelajaran berbasis multimedia dalam pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang diperlukan agar dapat memberikan kontribusi terhadap kompetensi mahasiswa. Studi ini dapat menghasilkan identifikasi mahasiswa, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi monitoring, dan umpan balik. Dan keempat, menginformasikan dampak implementasi pembelajaran berbasis multimedia terhadap hasil belajar mahasiswa dalam implementasi rekayasa perangkat lunak. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.